Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Miswan, tentunya di info seputar Gojek. Nah, video kali ini kita mau ngebahas soal gimana caranya supaya akun yang tadinya anyep atau gagu gitu menjadi akun yang gacor gitu. Nah, ini cara yang saya pakai dan ini udah terbukti beberapa kali, udah bertahun-tahun lah saya gunakan cara ini. Jadi saya mau sharing karena banyak teman-teman yang sekarang lagi mengalami akunnya itu lagi anyep gitu. Karena kalau misalkan lagi anyep itu rasanya kan nggak enak banget ya, apalagi kalau yang udah berkeluarga. Jadi saya bermaksud sharing lewat channel YouTube ini gitu, semoga bisa membantu. Dan sebelumnya, seperti biasa ya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan teman-teman bisa subscribe dulu supaya teman-teman itu nggak ketinggalan info-info penting dan menarik lainnya seputar Gojek. Nah, kita lanjutkan. Jadi sebelumnya saya mau menyapa teman saya yang kemarin dapat tip dari konsumen, tapi tipnya diambil lagi gitu. Jadi ini lucu banget karena saya belum pernah ada kejadian seperti ini ya. Kalian mungkin bisa tulis di kolom komentar apakah kalian pernah kayak gini atau enggak gitu. Jadi ceritanya ya, teman saya dapat tip tunai. Pas teman saya mau pergi dipanggil lagi, katanya nggak jadi ngasih tip gitu ya. Ini kan lucu banget gitu. Nah, kita ke pembahasan gimana caranya supaya akun kita itu jadi anyep atau enggak gitu ya. Nah, saya mau katakan dulu ya, sebelum kalian terapi akun, ini satu hal yang kalian harus pahami gitu ya. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang nanya ke saya, "Bang, kenapa akun saya anyep?" Saya sebenarnya kalau ditanya kayak gini bingung. Terus terang bingung karena kita nggak tahu ya gimana cara ngebit kalian seperti apa. Terus kita mungkin nggak tahu HP apa yang kalian pakai. Terus kita nggak tahu kalian keluarnya di jam berapa. Kita nggak tahu riwayat order kalian itu apa juga kan. Jadi intinya bingung gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian tanya kira-kira gimana bang? Nah, saya cuman mau sharing ya, biasanya kalau misalkan akun saya anyep, itu ada beberapa hal yang mungkin bisa terjadi gitu ya penyebabnya. Yang pertama, kalau akun saya anyep biasanya karena saya habis libur dalam waktu yang lama. Terus yang kedua, itu bisa jadi karena saya habis ada masalah dengan konsumen, bisa jadi ada yang ngasih bintang satu. Ya. Yang ketiga, bisa jadi karena HP saya bermasalah. Terus yang keempat, bisa jadi karena orderan emang nggak ada. Yang kelima bisa jadi karena kita terlalu pilih-pilih order tadinya gitu ya. Nah, jadi untuk kalian yang akunnya lagi anyep, silahkan kalian kategorikan akun kalian itu kira-kira apa penyebabnya. Kalian yang tahu sendiri gitu ya. Kalian cari tahu dulu. Kalau udah tahu baru nah ditanya, "Bang, saya habis libur," misalkan habis libur. "Kenapa habis libur saya terus ngebit? Kenapa anyep?" gitu ya. Atau mungkin, "Bang, kemarin ada yang ngasih bintang satu ke saya gitu ya. Tadinya gacor. Kenapa jadi anyep?" Nah, itu nanti baru kita bisa jawab gitu ya. Nah, kita mau jelaskan secara singkat ya. Jadi kalau misalkan kalian habis libur, terus akunnya anyep, yang harus kalian lakukan adalah ngebit seperti biasa selama 2 minggu gitu ya. Selama 2 minggu secara konsisten. Jam on bitnya itu ditambah, jangan sampai kita on bitnya selama 1 atau 2 jam aja kita pulang, nanti nggak bisa ngangkat akun kita gitu ya. Harus kalian ya konsisten gitu ya, biasanya sih seminggu juga udah lumayan gitu ya, udah meningkat. Tapi kalau misalkan seminggu belum ya mungkin 2 minggu lah paling lama gitu. Nah terus kalau bang, kalau habis dapat bintang satu dari konsumen, ya otomatis dibintang lagi dong gitu ya, di rating lagi. Kita harus naikkan rating dengan cara kita bisa minta ke konsumen eh, untuk ngasih bintang 5. Tapi yang harus kalian ingat, sebelum kita minta bintang 5 kita harus benar-benar udah melaksanakan tugas dengan baik, udah melakukan pelayanan dengan baik gitu ya. Jangan sampai kita pelayanannya ala kadarnya tapi kita minta bintang 5, bisa jadi malah sebel gitu ya. Nah,
Kenapa kita biasanya suka dapat bintang jelek? Itu yang saya ketahui yang paling sering itu gara-gara komunikasi yang buruk gitu. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, usahakan komunikasi yang bagus gitu ya. Misalkan dapat GoFood orderan lama di restonya, kita kasih tahu aja, maaf gitu ya, ini restonya lagi antri atau seperti apa. Komunikasikan. Nah, dengan harapan ya biar dia itu mengetahui, jangan sampai kita udah tahu antri kita nggak kasih tahu, kita nyampe ke rumah dia nganterin GoFoodnya itu lama 1 jam, nanti dia ngira kita yang lelet gitu ya, kita yang lelet, nanti kan dari salah paham. Itu biasanya dari komunikasi gitu. Nah, yang harus kalian ketahui ya. Nah, terus kalau misalkan dari HP gimana Bang? Apakah harus ganti baru? Nah, kalau dari HP emang bener harus ganti HP dulu, tapi nggak harus yang baru juga gitu ya. Kita bisa pakai HP dulu, anak atau istri atau saudara minjem kalau ada beberapa HP ya. Nanti kalau misalkan udah ada dana baru eh, beli gitu ya. Saya juga pernah kayak gitu, soalnya pernah HP saya itu RAM-nya itu minim banget, susah dapat order, pas diganti ternyata gacor ya, berarti dari HP juga berpengaruh. Kalau misalkan cuman gini, untuk HP ya, HP ini sebenarnya jarang banget karena untuk sekarang itu driver HP-nya udah bagus-bagus, kalau menurut saya udah bagus-bagus, RAM-nya udah 2 3 itu udah cukup menurut saya ya. Jadi kalau misalkan dari HP sih jarang. Paling kalau dari jaringan itu bisa jadi jaringan operator maksudnya ya. Takutnya kan emang jaringan di lokasi daerah kan nggak sama gitu ya. Nggak sama kayak Telkomsel. Kalau misalkan di pegunungan tetap kurang bagus gitu ya. Kalau di gedung sih masih oke lah. Kalau di pegunungan kadang suka suka lemot juga gitu ya. Nah, kalau misalkan dari performa ya kalian harus perbaiki performa gitu ya. Kalau misalkan Bang saya performanya 50%, kok anyep ya. Nah, berarti kita harus cek dulu di kota kalian rata-rata driver itu berapa. Kalau misalkan kalian performa 50% tapi rata-rata di kota kalian 90%, ya kalian bakal kalah saing. Solusinya berarti kalian harus menaikkan performa dengan cara ya mungkin meminimalisir cancelan. Jadi kalau misalkan harus cancel juga, usahakan ya kalau bisa kita rayu aja konsumen supaya dia cancel sendiri ya, supaya performa nggak turun. Tapi kalau misalkan dia nggak mau, jangan paksa juga. Ya udahlah, mau gimana lagi, cancel 1 2 nggak masalah. Tapi jangan tiap hari juga gitu ya. Jadi sebenarnya ini pembahasan yang ringan kalau menurut saya, karena untuk akun jadi anyep, akun jadi anyep kan udah anyep ya. Untuk akun jadi gacor itu sebenarnya gampang-gampang susah. Kalian yang tahu sendiri kenapa akunnya jadi anyep, terus gimana yang jadi gacor. Intinya kita harus benar-benar usaha. Jangan sampai kalau udah anyep kita pasrah. Kita nongkrong-nongkrong di base camp, kita nongkrong-nongkrong di warung kopi. Ya nanti jadi masalah gitu ya. Jadi ya saya kayak gitu sih sarannya. Jadi pertama ya cari tahu dulu gitu ya kenapa, kita baru cari solusi gitu ya. Dan ini benar-benar udah saya gunakan sih cara ini gitu ya. Kalau misalkan akun saya anyep biasanya sih manjur gitu ya. Jadi nggak ada salahnya kalian coba, mudah-mudahan ada hasilnya gitu supaya ya kalian dapat eh, penghasilan yang layak gitu. Oke, jadi mungkin itu aja video kali ini ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Terima kasih buat kalian yang udah subscribe channel ini. Silakan bagi yang belum, kalian bisa tekan tombol subscribe-nya. Oke, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.